adalah al-musnid. Al-musnid itu adalah orang yang banyak meriwayatkan kitab-kitab atau hadis yang bersambung sanadnya kepada penulisnya atau sampai kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Al-Quran itu kan ada sanad. Jadi bagaimana bacaan kita itu kita ambil dari guru kita, dan guru kita mengambil dari gurunya, terus sampai ke atas, sampai kepada para sahabat dan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga hadis, itu juga ada sanadnya. Makanya salah satu yang membedakan antara agama kita dengan agama yang lain itu adalah masalah sanad. Kita punya sanad yang jelas dan bisa dibuktikan dan tidak terputus dari sekarang sampai kepada Rasulullah. Sedangkan agama yang lainnya itu hampir mustahil punya sanad. Hampir mustahil punya sanad. Tapi kita lanjutkan pengajian kita sebagaimana yang telah kita biasakan. Sebelum kita memulai kajian yang baru, kita mewajarah pelajaran yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan, salah satu faedah yang saya dapat dari guru saya di kampus itu setiap pelajaran beliau itu beliau selalu menulis di papan tulis yang paling pojok, mengingatkan masalah niat. Masalah niat. Jadi yuk senantiasa kita perbaiki niat. Sebagaimana para sahabat itu senantiasa mengingatkan yang satu dengan yang lainnya. Makanya kan salah satu yang diriwayatkan, sahabat itu kalau berkumpul itu kan salah satu yang penutup agenda mereka, atau salah satu yang dibacakan di majelis mereka itu adalah surat apa? Wal 'asr. Jadi innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil asr. Jadi mereka senantiasa mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk senantiasa berada kepada kebenaran, untuk senantiasa bersandar di atas kebenaran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha wa shabbaka baina asabi'i. Jadi orang mukmin yang satu dengan yang lainnya itu ibarat apa? Orang mukmin itu dengan yang lainnya itu ibarat bangunan. Yang bangunannya ini akan kokoh dan akan kuat apabila ditopang bersama-sama. Jadi saling melengkapi. Yuk kita dengan ikhwan-ikhwan yang lain, yuk saling mengingatkan, saling mengajak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, sebagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Jadi yuk kita itu harus saling bersatu. Makanya kan banyak sekali perintah-perintah Al-Quran itu apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu kalimat. Jadi Allah itu senantiasa mengingatkan kita untuk saling apa? Yuk bersatu, boy. Jadi bersatu dan tidak untuk berselisih itu musuh.
Jadi itu tidak saling bermasalah. Yuk sama gitu. Makanya salah satu ulama kita itu memberikan nasihat apa? Ya ahla sunnah tarahamu bainakum fa innakum aqallun nas gitu. Nah, jadi sampai yang pengen bahasa Arab. Kalau catatnya apa langsung bahasa Indonesia ya? Bahasa Arab ya? Ya kita ya. Tarahamu Fa'innakum aqallun nas. Jadi wahai ahlu sunnah itu saling menyayangilah di antara kalian. Fa'innakum aqallun nas, karena sesungguhnya kalian itu yang paling sedikit. Karena kalian itu yang paling sedikit. Kalau zaman dahulu itu pada zamannya itu ahlu sunnah yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu sedikit, apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang. Makanya beliau memberikan nasihat, kalian itu saling menyayangi, saling mencintai. Kenapa? Karena kalian itu yang paling sedikit. Karena kalian yang paling sedikit. Makanya kalau udah paling sedikit, apalagi saling berselisih, bermusuhan kan ya? Saling berselisih, saling bermusuhan. Kenapa? Karena yang namanya bermusuhan itu kan apa? Ketika Allah mengamarkan khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ansamu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal asnamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya yang namanya khamar, yang namanya berjudi, yang namanya berhala, yang namanya adu nasib itu adalah najis dan itu adalah perbuatan syaitan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Jadi syaitan itu ingin menumbuhkan benih-benih di dalam hati kalian. Itu apa? Kebencian dan permusuhan. Kebencian dan permusuhan. Makanya salah satu hadis yang selalu dibaca oleh penulis atau yang kitabnya kita pelajari itu, beliau selalu membuka kajian beliau itu dengan hadis yang bersanad. Salah satunya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, jadi hadis ini yang selalu beliau buka dalam majelis beliau. Dan alhamdulillah ana mendapatkan sanad hadis ini dari imam dan khatib Masjid Nabawi yang sekarang, yaitu Syekh Abdul Masjid Al-Qasim. Nah, hadis ini yang beliau berikan sanadnya di kajian sama
Jadi beliau memberikan ijazah hadis ini pada kajian pengambilan sanad. Jadi alhamdulillah anak mendapatkan sanad hadis ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak berikan sanad hadis ini kepada yang hadir di majelis ini semua. Dan insya Allah anak kirimkan silsilah sanadnya yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ar-Rahimuna yarhamhumur rahman. Sesungguhnya orang-orang yang pengasih, yang memiliki sikap kasih sayang, itu bahasanya yarhamhumur rahman, maka Allah akan membalasnya dengan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah yang ada di bumi ini, maka kalian mendapatkan kasih sayang zat atau semua yang berada di atas langit. Yuk, makanya kan salah satu nama Allah SWT itu kan apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah sifat nama Allah SWT. Allah adalah zat yang maha pengasih. Nah, bagaimana kita mengamalkan kehidupan sehari-hari kita ketika Allah mempunyai nama Ar-Rahman, yaitu dengan kita bersifat rahmah, dengan kita bersifat kasih sayang di antara kita. Makanya kan salah satu faedah yang telah kita pelajari kemarin, yaitu masalah adab yang pertama apa? Masalah salam. Salah satu hikmah Allah mensyariatkan salam itu apa? Agar kita tumbuh di dalam hati kita itu kasih sayang kepada orang yang kita ucapkan salam. Kenapa? Nah, bukankah ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, itu hakikatnya kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Secara lisan kita mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya itu ada doa. Yang pertama apa? Salam, keselamatan. Yang kedua, rahmat Allah. Yang ketiga, keberkahan. Masya. Dalam satu salam itu ada 3 doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita. Nah, kalau seandainya lisan kita telah mengucapkan doa tersebut, maka perbaikilah hati kita. Semoga yang kita ucapkan itu sesuai dengan hati kita. Kenapa? Karena kadang kita itu mengucapkan salam dengan lisan, tapi hati kita benci kan itu, sangat gedeng gitu, sangat membencinya. Nah, berarti apa yang ada di lisan tidak sesuai dengan yang ada. Makanya salah satu hikmah kenapa Allah mensyariatkan salam. Apalagi dalam sebuah hadis, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minun, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Kan gitu. Kalian itu tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman, dan kalian tidak akan pernah beriman sampai kalian itu saling mencintai. Ingat Masya, hadis ini, kalian itu tidak akan beriman, sampai kalian saling mencintai. Nah, sampai kalian itu saling mencintai. Nah, maksudnya di sini adalah iman apa? Iman yang sempurna.
Kalau iman kita ingin sempurna, kan iman kan bertingkat-tingkat. Kalau ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau kalian ingin iman yang sempurna, yang paling tinggi, ya silakan amalkan di sini. Saling mencintai bersama. Hilangkan rasa hasad, kebencian. Kenapa? Karena perselisihan kan gitu. Dengki, iri yang lainnya. Itu kan karena kita tidak suka dengan saudara kita. Makanya faedah dari asatidah kita. Orang itu ya, kalau saling mencintai, dia senang saling menyayang. Apalagi yang telah kita sebutkan. Gurunya kitab yang kita pelajari, Syekh Shalih Al-Utsaimin itu lebih dari 1000. Itu lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Jadi beliau mengambil ilmu atau pelajaran dari banyak guru dan masyarakat. Guru dan masyarakat. Nah, karena apa? Kenapa kita harus menumbuhkan sikap saling menyayangi cintai? Karena kalau kita cinta kepada sesuatu, ya sama. Kalau kita cinta kepada ilmu agama, itu membuat kita semangat dan senang untuk mempelajari ilmu agama. Semangat dan senang kepada ilmu agama. Nah, ada satu poin yang disampaikan oleh asatidah kita. Nah, kalau seorang murid itu udah tidak senang kepada gurunya, maka hadir di kajiannya tidak. Tidak. Hadir. Makanya bagaimana pintarnya setan menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Salah satunya apa? Dibuat agar dia tidak suka dengan ustadznya. Yuk, cara penyampaiannya atau yang lainnya tidak senang. Nah, karena timbul tidak senang itu, nah akhirnya tidak pernah hadir. Nah, makanya kalau seperti itu, akhirnya jauh dan sampai ke puncak, akhirnya setan menjauhkan dia dari majelis. Ya. Jadi jauh dari pengamalan ini, jauh dari pengamalan ini semua. Jadi yuk, semoga kita bisa mendapatkan faedah dari asatidah kita yang lainnya kan, apalagi yang dari jauh kan ya, masya Allah, yang 2 jam 3 jam gitu. Yuk kita menghargai beliau kan ya, menghargai perjuangan beliau. Yuk setidaknya kita mengambil faedah dari makanya kan yang disampaikan majelisnya Imam Ahmad dan yang lainnya itu berapa yang hadir? Itu 5.000 yang hadir. Itu 5.000. Kalau 5.000 orang, itu kira-kira yang paling belakang dengar enggak? Ya, sebagian enggak dengar. Terus apa yang didapatkan? Ya, misalnya keberkahan ini. Sebagian saya itu mendapatkan faedah dari guru saya, dari cara beliau menyampaikan, atau dari sifat beliau, atau ketawaduan beliau, atau kekhusyuan beliau, itu lebih besar daripada ilmu beliau. Jadi saya itu mendapatkan yang lain itu lebih besar daripada ilmu beliau. Jadi silahkan mengambil istifadah kepada guru-guru kita yang lain. Jadi ini adalah salah satu hikmah Allah mensyariatkan sah. Jadi ini insya Allah tidak keluar dari materi. Jadi ini tidak keluar dari materi. Tapi anaknya menyampaikan hikmah yang pernah kita pelajari itu adalah masalah sah. Yuk silahkan kita perbaiki hati kita, perbaiki niat kita, perbaiki hubungan kita dengan yang lain, dengan ikhwan-ikhwan kita yang lain. Jadi nah, dan ini yang pertama ya, ini yang faedah yang saya dapat dari Quran. Nah, kalau memulai pelajaran dengan menyebutkan hadis atau faedah, nah ini juga
faedah yang anak dapat dari salah satu dosen di kampus. Jadi sebelum pelajaran dimulai itu beliau membawakan satu hadis untuk mengingatkan kita tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, baik kita lanjutkan. Soalnya nih. Nggak dengerin? Bisa pakai anda. Pakai apa? Ya. Nang Mas Anto, betul kan? Lihat kita lanjutkan pengajian kita tentang masalah adab. Kita sedikit murojaah tentang masalah adab. Nah, yang sebelumnya yang telah kita pelajari itu atau kitab yang selesai kita selesaikan itu kitab tentang zikir-zikir setelah sholat. Zikir-zikir setelah sholat. Baik, kita bahas atau kita ingatkan faedah yang belum kita sebutkan pada pengajian yang kemarin, itu adalah masalah menggabungkan antara dua ibadah, yang ibadah itu bisa kita lakukan dalam satu waktu, yang kita niatkan untuk dua ibadah. Yang ditonton sama tulisnya, bukan ustaznya. Yang difokuskan sama tulisnya. Yuk di topnya ya. Jangan seolah-olah sampai itu sibuk gitu. Seolah-olah sibuk sama tulisnya. Enggak usah sibuk. Baik, masalah menggabungkan dua ibadah atau menggabungkan dua zikir dalam satu waktu, sebagaimana yang disampaikan kemarin. Apabila orang menjamak sholat antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, itu kan salah satu syarat di sebagian mazhab. Itu kan syarat menjamak sholat, itu kan al-muwalah. Al-muwalah itu artinya langsung berkesinambungan. Jadi setelah selesai zuhur itu langsung sholat asar. Nah, salah satu syarat yang disyaratkan oleh para ulama itu kalau menjamak itu menggabungkan. Yang namanya digabungkan berarti setelah selesai zuhur langsung sholat asar. Kalau dilangsungkan, berarti kan kita tidak melakukan zikir setelah sholat. Kalau kita melangsungkan atau kita berpendapat langsung atau yang mensyaratkan langsung, maka kita tidak berzikir setelah sholat yang pertama. Nah, otomatis kita berzikirnya untuk sholat yang kedua. Nah, kalau kita zikirnya di sholat yang kedua, apakah kita zikirnya dua kali atau cukup sekali dengan niat satu zikir untuk dua sholat? Nah, jadi pendapat yang dipilih Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah cukup kita melakukan satu zikir dengan niat dua sholat. Ini murojaah yang pertama. Kemudian yang kedua,
kapan waktu zikir setelah selesai sholat? Awal waktunya adalah setelah selesai sholat, dan akhir waktu setelah apa? Sebelum masuk sholat berikutnya. Jadi tidak diharuskan atau disyaratkan yang namanya zikir setelah sholat itu langsung setelah sholat. Akan tetapi waktunya panjang, dari awal kita salam sampai sebelum masuk waktu sholat yang berikutnya. Nah, dan apabila kita terlupakan dengan tidak kesengajaan, maka kita tetap mengkoboinya. Apabila lupa melaksanakan zikir setelah salat, maka disyariatkan kita mengkodoknya. Ini yang ketiga. Kemudian salah satu kaidah dari beliau, kalau imam itu menghadap makmum setelah selesai membaca istighfar dan Allahumma anta salam, imam menghadap makmum kapan? Tidak langsung setelah salam, tapi selesai istighfar dan membaca Allahumma anta salam, sebagaimana hadis Aisyah. Nah, kalau imam itu berpindah posisinya setelah ini, maka Syekh bin Baz. Nah, jadi yang dipilih Syekh bin Baz, maka makmum kapan merubah posisinya dari satu duduk dengan duduk yang lainnya, maka sebagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti imam kita, maka kita kalau ingin merubah posisi duduk kita, maka juga sama setelah istighfar dan Allahumma anta. Ini kaidah dari Syekh bin Baz dan dipilih oleh Syekh Shalih Utsaimin. Udah? Tidak? Nah, jadi itu kaidah yang kita dapatkan. Kemudian lagi yang belum kita sampaikan itu adalah masalah ini permainan. Ini permainan juga. Tulisannya aja. Tulisannya permainan. Kemudian ya kita berdebat karena ini cuma murojaah. Kemudian masalah menggabungkan antara subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, apakah kita berzikirnya subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, atau Allahu akbar 33 kali, atau menggabungkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, apakah kita pisah atau disambung? Nah, kalau kita mempelajari atau beliau, kita pelajari hadis-hadis yang menyebutkan tentang ini. Nah, itu ada dua kemungkinan. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi Syekh Al-Albani itu lebih beliau condong untuk memisah. Nah, jadi Syekh Al-Albani lebih memilih yang, tapi beliau itu merajihkan yang digabung. Merajihkan yang digabung. Dengan alasan apa? Dari segi makna dan dari segi susunan kata. Jadi dari dua segi makna dan dari segi susunan. Dari segi makna itu lebih afdal. Kenapa? Karena menggabungkan antara tasbih wa tahmid dan takbir dalam satu waktu. Ini dari segi makna. Dan dari segi susunan kalimat, maka itu lebih banyak. Kenapa? Karena ada tambahan huruf waw, huruf apa?
ada yuk ini cuman kita yang perdebatkan atau masalah mana yang lebih afdal. Kalau milih misah yo monggo, kalau milih gabung ya silakan. Ya silakan. Jadi ya ini adalah kenapa? Karena terkadang kita kan cuman ya, yang telah kita ketahui itu satu pendapat. Nah, dan kita seolah-olah pendapat yang lain itu adalah salah. Nah, yo karena antum kan udah murid-murid lama kan ini, yo udah levelnya di atas. Jadi yo makanya ada sedikit membahas khilaf para ulama. Yo karena antum kan udah anak lama. Jadi biasanya gitu. Yang junior ya sedikit pusing kan ya sedikit. Yo silakan kita belajar sedikit-sedikit perselisihan para ulama. Iya, kemudian masalah yuk faedah, yuk sebenarnya banyak faedah. Cukup. Nah, tentang apa? Tentang menghitung zikir. Nah, menghitung zikir dengan al-aqad atau dengan al-ad. Al-aqad itu namanya mengikat. Mengikat itu atau menggulung gitu. Nah, ini namanya digulung. Kalau al-ad itu menghitung, itu namanya ya, dia benar. Jadi apa itu? Iya, dirinci oleh. Nah, itu kan hadisnya karena Rasulullah SAW itu. Ya, jadi ya itu diamini. Nah, jadi dan Rasulullah SAW itu ketika berzikir itu mengakad, jadi menggulung seperti itu. Maka salah satu yang ditanbih atau diingatkan oleh Rasulullah ini yang afdal itu menggulung dan yang salah itu an-nashr itu adalah membuka. Nah, jadi yang hadisnya itu menggulung dan tidak membuka. Nah, kenapa? Karena sebagian yang pertamanya membuka, kemudian yang kedua ya, yang pertama itu digulung, kemudian yang kedua dibuka. Nah, ini yang salah. Yo, yang kurang sesuai tepat dengan sunnah. Nah, jadi itu. Nah, jadi menggabungkan antara akad dan anamil. Nah, jadi Allah alam itu menggabungkan antara akad dan juga al-anamil itu kan mustamqat. Nah, itu kan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Nah, al-anamil itu kan apa? Nih, ruas-ruas yang paling atas. Nah, jadi ruas-ruas yang paling atas itu diarahkan diakad tadi. Nah, itu diakad. Nah, itu dengan anamil. Nah, kalau dengan ruas-ruas, nah, itu namanya al-mafasil. Al-mafasil itu artinya apa? Yuk, jarak antara satu ruas dengan ruas yang lain. Yuk, silahkan dipilih yang mudah. Nah, tapi kalau yang lebih afdal itu yang al-aqd. Jadi itu al-aqd. Insya Allah cukup. Jadi itu untuk masalah satu kitab yang kemarin. Nah, kemudian kita lanjutkan pengajian kita tentang masalah kitab al-adab. Sebenarnya ada satu poin yang ingin saya sampaikan, masalah ya, keutamaan aja, masalah keutamaan adab yang telah kita sebutkan. Silakan apa disebutkan salah satu keutamaan hadis-hadis tentang masalah adab. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Ya adab ya akhlak. Yang pertama apa? Sebab masuk dalam surga. Ya, sebab masuk surga. Yang kedua? Mendapatkan kecintaan dari Allah. Ketiga? Dari Rasulullah. Kemudian yang keempat?
amal juga amalan yang baik. Kebaikan. Amalan yang baik. Amalan yang paling berat buat dia. Amalan yang paling berat. Amalan yang paling berat timbangannya kelak di hari kiamat. Paling berat. Kemudian Hamba yang mulia sederajat dengan ahli yang mulai puasa siang sederajat dengan orang yang sholat malam dan puasa siang. dan puasa. Kemudian Akhlak yang mulia tanda sempurnanya seorang Tandanya keimanan pada seorang hamba. karena sempurnanya iman. kesempurnaan keimanan. Kemudian sudah Enam, Ustaz. gimana? Baik. Nah, jadi sempurnanya keimanan seorang hamba. Dan hadis yang kita sampaikan kan kemarin gitu. Kan ada banyak hadis yang menyebutkan tentang orang yang paling afdal, orang yang paling mulia. Salah satu kan hadis Rasul itu apa? Khairukum li ahli. Nah, jadi ini yang benar. Sebaik-baik kalian. Nah, jadi sebaik-baik kalian adalah sebaik-baiknya terhadap. Nah, bahasanya ini bukan istri. Nah, bahasa hadis yang pertama itu adalah keluarga. Nah, keluarga ini berarti mencakup salah satunya istri dan yang lainnya. Nah, tidak harus kepada istri. Jadi ingat, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Dan istri termasuk salah satunya. Yo istri, yo anak, yo orang tua, dan yang lain yang masih dalam lingkup keluarga. Nah, dan khitab ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Dan juga yang telah kita sampaikan, nah, khairukum linisa'i. Nah, linisa'i. Nah, ini ada kekhususan atau perhatian lebih. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ya. Oh, nisa itu ya artinya wanita. Nah, wanita. Nah, kalau di sini yang pertama tadi keluarga, yang kedua itu khusus lagi mendapatkan kekhususan itu adalah terhadap wanita. Dan wanita tidak hanya istri, tapi juga ibu, juga nenek, juga anak dan saudara laki-laki, dan juga saudara laki-laki. Nah, jadi kalau kita bahas hadisnya satu persatu, itu masih banyak. Ya, itu masih banyak. Insya Allah cukup tentang pengertian yang kemarin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Insya Allah masih ada 5 menit lagi tentang masalah adab yang keempat. Masalah adab yang keempat. Ada yang mau baca? Salah. Atau jawab. Ada yang lainnya? Jadi perkataan Malik. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu wafaqahullah. Ar-rabi' takallam bit-tayyibil qawli fi khair wa akhfid sawtaka mutamahhilan fi hadithika wa ansid liman kallamaka muqbilan alayhi wa la tuqati'hu wa la tataqaddam baina yadayil akbaril lam. Baik, kita kalau khair. Kita pelajari yang keempat, adab yang disampaikan oleh beliau itu adalah masalah adab berbicara. Adab berbicara. Beliau berkata,
takallam bitayyibil qaul fi khairin. Jadi berbicaralah dengan perkataan yang baik dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Nah, ini yang pertama. Berbicaralah dengan perkataan yang baik dalam perkara kebaikan. Dalam perkara kebaikan. Kenapa? Kenapa yang pertama ini? Karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Jalan baik. falyakul khairan aw liyasmut aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, maka berkatalah atau berbicara dengan perkataan yang baik. Falyakul khairan, kalau tidak bisa falyasmut. Jadi perintah di sini itu cuma dua. Kalau kalian berbicara, silahkan berbicara, tapi dengan satu syarat. Berbicara dengan perkataan yang baik dalam masalah kebaikan. Baik itu kebaikan di akhirat maupun kebaikan di dunia. Intinya apa? Tidak mendatangkan mudarat, tidak berbicara dengan bicara yang kurang baik, yang mendatangkan dosa. Jadi berbicara dengan bicara yang baik itu perintah. Itu perintah dari Rasul. Kenapa? Karena dalam hadis ini falyakul khairan itu perintah. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah kalau berkata itu berbicara yang baik. Kalau nggak sanggup, diam. Kenapa diam? Kenapa diam? Kenapa? Lebih aman lebih sangat. Sebagaimana hadis man somata najah. Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man somata najah. Barang siapa yang diam, maka selamat. Jadi diam itu adalah keselamatan. Kenapa? Yuk, setidaknya apa yang keluar dari lisan kita itu tidak menambah pundi-pundi dosa kita. Kenapa? Karena kan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidaklah ada satu kata yang kalian lafazkan kecuali yang di samping kalian itu ada raqib dan atid. Ada malaikat yang tidaklah satu kata yang keluar dari lisan kalian itu ada yang mencatat. Nah, yuk makanya kita istihdar, kita menghadirkan, yuk kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu merasa diawasi oleh para malaikat. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka diam. Kenapa? Karena itu selamat dari catatan para malaikat. Catatan para malaikat. Karena udah masuk Isya, kita lanjutkan insyaallah setelah Isya. Ada satu tambahan, ibu-ibu yang dapat hadiah di daurah kemarin hadir atau tidak? Hadir, masya Allah. Kayaknya beliau. Iya, saya kayaknya hadiahnya saya tahu.
Silahkan dikasihkan ke saya. Ini katanya. Dan yang lainnya insya Allah saya kasih hadiah. Dan hadiahnya lebih bagus daripada ini. Hadiahnya apa? Lebih baik daripada ini. Dan hadiahnya adalah jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Karena itu adalah doa. Dan doa itu lebih baik daripada materi. Jadi ya kita adalah dengan doa majelis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.